Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Dijutasari dengan NIM 315023000093. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video pembelajaran berikut ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Toha Masun, SPDI, MPDI. Sebelum masuk pada materi pembahasan berikut ini, perlu diketahui bahwa video pembelajaran berikut ini merupakan media pembelajaran yang berbasis audiovisual, di mana peserta didik dapat melihat serta mendengar pembelajaran yang sedang diajarkan. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu membahas tentang sejarah perkembangan Islam. Di sini yang pertama yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti berserah diri, patuh, dan tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam mengajarkan umatnya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya masuk pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat pada masa ini banyak melakukan penyimpangan moral, seperti penyembahan berhala, peperangan antar suku, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan latar belakang mengapa Islam membawa perubahan yang besar. Selanjutnya yaitu awal mula turunnya Islam. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Wahyu yang diterima yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menjadi awal mula Islam diturunkan dan dimulainya tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang pertama itu dakwah menekankan ajaran tauhid dan akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW fokus mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT serta memperbaiki akhlak masyarakat. Hal ini dilakukan karena kondisi masyarakat saat itu masih menyembah berhala dan memiliki perilaku moral yang menyimpang. Yang kedua, dilakukan secara sembunyi-sembunyi lalu terbuka. Dakwah awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama sekitar 3 tahun kepada orang-orang terdekat. Setelah jumlah pengikut bertambah, dakwah dilanjutkan secara terbuka. Namun, dakwah terbuka ini mendapat banyak penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy karena dianggap mengganggu tradisi dan kepentingan mereka. Yang ketiga yaitu menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy. Dalam dakwah terbuka di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menghadapi banyak penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy. Penolakan ini muncul karena ajaran Islam dianggap mengancam tradisi penyembahan berhala dan kepentingan ekonomi mereka. Yang keempat, menjadi dasar kuat bagi perkembangan Islam selanjutnya. Walaupun dakwah di Mekah penuh tantangan dan jumlah pengikut Islam masih terbatas, fase ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi perkembangan Islam di masa berikutnya. Selanjutnya yaitu hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah menjadi peristiwa penting karena menandai awal terbentuknya masyarakat Islam yang lebih teratur. Selain itu, hijrah juga menjadi dasar penanggalan hijriyah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Madinah. Perkembangan Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun kehidupan masyarakat yang rukun melalui persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Selain itu, disusunnya Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan toleransi dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Islam setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan dakwah Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, wilayah Islam semakin luas dan ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah melalui dakwah, pendidikan, dan perdagangan. Berikutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia, Islam berkembang secara damai melalui para pedagang dan ulama.